Perang Dunia Ketiga, sebuah frasa yang selama ini terdengar seperti fiksi ilmiah. Sesuatu yang kita bicarakan dalam film atau buku, tapi tidak pernah benar-benar kita yakini akan terjadi di dunia nyata. Tapi coba, lihat sekeliling kita sekarang. Perhatikan berita. Rasakan ketegangannya. Apakah kita yakin perang besar itu tidak akan pernah datang? Perang di era modern tidak lagi dimulai dengan pengumuman resmi. Tidak ada deklarasi formal. Tidak ada surat yang dikirim dari satu negara ke negara lain. Tapi konflik terjadi di mana-mana. Senjata-senjata yang kita lihat semakin canggih, semakin mematikan. Negara-negara besar saling mengancam dengan retorika yang semakin panas. Dan yang paling berbahaya dari semuanya, dunia terasa semakin terpecah belah, terpolarisasi menjadi kubu-kubu yang saling bermusuhan. Pertanyaan besarnya sekarang bukanlah lagi apakah perang dunia akan terjadi. Pertanyaannya adalah, apakah perang dunia ketiga akan dimulai dengan satu ledakan besar yang mengguncang dunia? Atau jangan-jangan perang itu sebenarnya sudah dimulai, perlahan-lahan merayap masuk ke dalam kehidupan kita tanpa kita sadari? Jika kamu penasaran dengan jawabannya, tonton video ini sampai akhir. Karena kita akan membongkar tanda-tanda yang mungkin selama ini luput dari perhatian kita. Setiap perang besar dalam sejarah selalu diawali oleh tanda-tanda kecil. Percikan api yang akhirnya membakar seluruh dunia. Perang Dunia Pertama, misalnya, tidak dimulai oleh invasi besar-besaran. Perang itu dipicu oleh satu peristiwa yang relatif kecil. Pembunuhan seorang pangeran di Sarajevo. Peristiwa itu memicu reaksi berantai yang tak terkendali, menyeret negara-negara ke dalam konflik paling berdarah yang pernah dilihat umat manusia saat itu. Aliansi militer yang tadinya bertujuan untuk menjaga perdamaian justru menjadi mekanisme kiamat yang memastikan semua orang ikut berperang. Lalu bagaimana dengan Perang Dunia Kedua? Perang itu pun tidak langsung disebut sebagai Perang Dunia sejak hari pertama. Awalnya, itu hanyalah serangkaian konflik regional yang dianggap sepele oleh banyak negara. Invasi Jepang ke Manchuria, aneksasi Austria oleh Jerman, pendudukan Cekoslowakia, semua itu dilihat sebagai masalah lokal. Dunia internasional memilih untuk diam, berharap masalah itu akan selesai dengan sendirinya. Tapi sejarah mengajarkan kita satu pelajaran pahit. Perang dunia selalu dimulai saat dunia gagal menghentikan konflik-konflik kecil yang dibiarkan membusuk terlalu lama. Sikap abai dan pembiaran inilah yang memberi jalan bagi api untuk menyebar, hingga akhirnya tak bisa lagi dipadamkan. Sekarang, mari kita lihat kondisi dunia saat ini. Apakah dunia kita sedang dalam keadaan damai? Jawabannya, jelas tidak. Di berbagai belahan dunia, kita menyaksikan perang terbuka yang brutal. Di tempat lain, ada konflik regional yang terus membara, siap meledak kapan saja. Ketegangan militer antar negara adidaya terasa begitu nyata. Dengan kapal-kapal perang dan jet tempur saling berpatroli di wilayah sengketa. Dan jangan lupakan perang ekonomi, di mana sanksi dan tarif digunakan sebagai senjata untuk melumpuhkan lawan. Beberapa negara besar memang tidak saling menyerang secara langsung. Mereka tahu betul konsekuensi dari perang terbuka. Tapi lihat lebih dekat. Mereka saling berhadapan secara tidak langsung di medan perang negara lain. Mereka mempersenjatai, mendanai, dan melatih proksi atau sekutu mereka untuk bertarung demi kepentingan mereka. Negara A mendukung pihak X, sementara negara B mendukung pihak Y. Mereka tidak menembakkan peluru satu sama lain, tapi senjata buatan mereka saling menghancurkan di tanah orang lain. Inilah yang oleh banyak analis disebut sebagai perang bayangan atau proxy war. Ini adalah perang yang tidak diakui. Perang yang terjadi di balik layar, tapi korban dan kehancurannya sangat nyata. Persepsi kita tentang perang seringkali terpaku pada gambaran tank yang berderu di medan perang, atau bom yang dijatuhkan dari langit. Tapi perang modern atau perang masa depan tidak selalu seperti itu. Medan perangnya telah meluas. Kini, perang juga terjadi di dunia maya, di pasar saham, dan di jalur pipa energi. Inilah wajah baru dari konflik global. Perang ekonomi, perang energi, perang siber,
dan perang informasi. Bayangkan skenario ini. Suatu pagi Anda bangun, dan seluruh sistem listrik di kota Anda mati. Bukan karena gangguan teknis, tapi karena serangan siber dari negara lain. Sistem perbankan lumpuh total. Anda tidak bisa menarik uang atau melakukan transaksi. Jaringan internet terganggu, memutus komunikasi, dan menyebarkan kepanikan massal. Di saat yang sama, media sosial dibanjiri oleh informasi palsu dan propaganda yang dirancang untuk mengadu domba masyarakat, menciptakan kerusuhan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Dan bagian yang paling mengerikan dari semua ini, semua itu bisa terjadi tanpa satu pun peluru ditembakkan. Tidak ada tentara yang melintasi perbatasan. Tidak ada ledakan yang terdengar. Kehancuran terjadi secara senyap, melumpuhkan sebuah negara dari dalam. Ini bukan lagi fiksi. Ini adalah kapabilitas nyata yang dimiliki oleh banyak negara saat ini. Perang tidak lagi hanya tentang merebut wilayah, tapi juga tentang melumpuhkan infrastruktur kritis dan merusak tatanan sosial lawan. Sekarang, mari kita bicara tentang alat perangnya. Dalam sejarah, setiap era memiliki senjatanya sendiri yang mendefinisikan skala kehancuran. Pedang, panah, meriam, senapan mesin. Tapi persenjataan yang dimiliki dunia saat ini berada di level yang sama sekali berbeda. Sesuatu yang bahkan tak terbayangkan oleh generasi kakek nenek kita. Kita memiliki ribuan hulu ledak nuklir. Yang satu saja cukup untuk melenyapkan sebuah kota. Kita punya rudal hipersonik yang bisa melesat 5 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Membuatnya hampir mustahil untuk dicegat. Kita punya drone otonom yang bisa berburu dan menghancurkan target tanpa campur tangan manusia. Dan yang paling mengkhawatirkan, kita sedang mengembangkan sistem kecerdasan buatan atau AI militer. Dalam Perang Dunia Pertama dan Kedua, keputusan untuk memulai perang, untuk melancarkan serangan besar, selalu dibuat oleh manusia. Para jenderal berkumpul di sebuah ruangan, para politisi berdebat di parlemen. Ada waktu untuk berpikir, untuk bernegosiasi, untuk mungkin saja menarik diri di detik-detik terakhir. Tapi di masa depan, keputusan perang yang bisa mengubah nasib peradaban manusia mungkin akan dibuat oleh mesin, oleh algoritma, dalam hitungan milidetik. Bayangkan sebuah sistem pertahanan yang dikendalikan oleh AI mendeteksi ancaman yang keliru. Sebuah false positif, kesalahan kecil dalam kode, satu sistem yang error, bisa memicu serangan balasan otomatis. Serangan balasan itu akan ditanggapi oleh serangan lain. Dan dalam hitungan menit, kita berada dalam eskalasi konflik nuklir yang tidak bisa dihentikan. Rantai komando manusia dipotong. Tidak ada waktu untuk verifikasi. Inilah mimpi buruk zaman modern. Perang yang dimulai oleh mesin dan tidak bisa dihentikan oleh manusia. Jadi, kembali ke pertanyaan awal. Apakah Perang Dunia Ketiga sudah dimulai? Disinilah para pakar terbelah. Sebagian berpendapat, belum. Selama negara-negara besar belum saling serang secara langsung, kita belum bisa menyebutnya perang dunia. Konflik yang terjadi saat ini, meskipun mengerikan, masih bersifat regional. Mereka percaya bahwa diplomasi dan akal sehat masih bisa menang. Tapi, ada pandangan lain yang semakin menguat. Pandangan yang lebih suram. Mereka percaya kita sebenarnya sudah berada di fase awal Perang Dunia Ketiga. Memang, tidak ada deklarasi resmi. Tidak ada satu tanggal spesifik yang bisa kita tunjuk sebagai hari dimulainya perang. Tapi lihatlah semua elemennya. Dunia sudah terbagi lagi menjadi blok-blok kekuatan yang saling bersaing. Mirip seperti blok sekutu dan blok poros dulu. Atmosfer global dipenuhi oleh rasa saling curiga dan permusuhan. Perlombaan senjata generasi baru sedang berlangsung dengan kecepatan penuh. Dan yang terpenting, negara-negara rela mengorbankan stabilitas global demi mengejar kepentingan nasional mereka yang sempit. Semua bahan peledak sudah tersedia. Yang kurang hanyalah percikan apinya. Jika satu saja konflik besar meledak di titik yang salah, misalnya di Laut Cina Selatan, di Eropa Timur, atau di Timur Tengah, dan melibatkan negara-negara besar secara langsung, reaksi berantai yang kita takutkan bisa terjadi, bukan dalam hitungan minggu atau hari,
Tapi dalam hitungan jam, dan pada saat itu terjadi, tidak akan ada lagi negara yang benar-benar aman. Gelombang kejutnya akan terasa di seluruh dunia, baik secara ekonomi, politik, maupun militer. Jadi, mungkin kita harus mengubah cara kita memandang Perang Dunia Ketiga. Mungkin perang itu tidak akan terlihat seperti film-film Hollywood. Tidak selalu berupa ledakan besar di awal, yang menandai dimulainya segalanya. Mungkin wujudnya adalah sesuatu yang lebih merayap, lebih halus, berupa ketegangan yang terus meningkat dari tahun ke tahun, berupa dunia yang semakin terpolarisasi, di mana kata kompromi menjadi kata yang langka, berupa runtuhnya kepercayaan antar bangsa dan antar manusia. Jika ini benar, maka pertanyaan terpenting bagi kita semua bukanlah lagi apakah perang dunia akan terjadi, tapi pertanyaan yang lebih mendesak adalah apakah dunia masih memiliki kemauan politik dan kebijaksanaan untuk mencegahnya? Atau kita hanya sedang berjalan sambil tidur menuju jurang kehancuran? Sama seperti yang dilakukan generasi-generasi sebelum kita. Kalau kamu tertarik dengan pembahasan mendalam tentang geopolitik, sejarah, dan masa depan dunia seperti ini, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel Infonix. Karena di sini kita akan terus membahas isu-isu besar yang seringkali jarang dibahas secara jujur dan terbuka di tempat lain. Dan sekarang, saya ingin mendengar pendapatmu. Tulis di kolom komentar. Menurut kamu, apakah Perang Dunia Ketiga secara teknis sudah dimulai dalam bentuk yang berbeda? Atau dunia, kita masih punya kesempatan besar untuk menghindarinya? Bagikan analisismu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.